Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurad dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat menyaksikan video presentase kali ini. Salam dan serta salawat kita kirimkan kepada baginda kita, suri toladan kita, patron pergerakan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Andi Tenri Mutia Salwa selaku moderator dalam presentase kali ini. Dosen pengampuh yang kami hormati, teman-teman sekalian yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasekan makalah dari mata kuliah aspek hukum dalam bisnis syariah yang berjudul Bank dan Non-Bank. Baik, pada sesi kali ini sebelum dimulainya materi, terlebih dahulu mari kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh saya sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sadaqallahul 'azim. Baik, sesi selanjutnya pembawaan materi oleh rekan-rekan kelompok kami, yakni materi pertama akan dibawakan oleh Imam Al-Mahdi dan materi kedua dan ketiga akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Zuhud Rizki dan materi terakhir dibawakan oleh Saudari Fitmatul Ummi. Kepadanya kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi yaitu Bank Syariah. Yang pertama, pengertian Bank Syariah. Bank Islam atau Indonesia disebut Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor real melalui aktivitas kegiatan atau usaha investasi jual beli ataupun lainnya. Bank Syariah adalah yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Berdasarkan undang-undang di atas, Bank Syariah berarti bank yang tata cara operasinya didasari dengan tata cara Islam yang mengacu ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis. Prinsip utama yang diikuti Bank Islam yaitu yang pertama, larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah. Yang ketiga, yaitu memberikan dan mengeluarkan zakat. Dua, ciri-ciri Bank Syariah. Bank Syariah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, beban biaya. Yang kedua, penggunaan persentase. Yang ketiga, dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek. Yang keempat, pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposit. Yang kelima, Dewan Pengawas Syariah. Yang keenam, berfungsi kelembagaan Bank Syariah saling menjabatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. Tiga, peran strategis perbankan syariah. Keberadaan perbankan syariah tidak terlepas dari sebagai masyarakat yang menginginkan sistem perekonomian Islam dan dalam aktivitas keuangan. Tujuannya adalah mencapai kesejahteraan atau taraf hidup yang memungkinkan masyarakat melaksanakan akidah syariah Islam dengan cara yang lebih baik. Berdasarkan sistem perekonomian Islam mempunyai karakteristik sebagai berikut, yaitu A, bersifat mandiri. Yang B, sesuai dengan syariat Islam. C, produk yang dihasilkan dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat. D, berprinsip mencari keuntungan. E, menciptakan fungsi efisien dan manfaat dan menjaga kelestarian lingkungan. Baiklah, itulah yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Pada poin B, KPR Syariah, produk KPR merupakan produk yang dikeluarkan oleh kalangan perbankan dalam rangka membantu masyarakat memenuhi kebutuhan perumahan mereka. Keikutsertaan kalangan perbankan dalam membantu pengadaan perumahan bagi masyarakat sangat penting karena merupakan bagian dari program pemerintah. Pada bagian C, adapun pengertian rah menurut Imam Abu Zakaria Al-Ash'ari dalam kitabnya Fathul Wahhab mendefinisikan rah adalah menjadikan benda sebagai kepercayaan dari sesuatu yang dapat dibayarkan dari harta itu bila utang tidak dibayar. Sedangkan menurut Imam Achar Basir, rah adalah menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Bagian D itu liasin syariah. Adapun pengertian liasin yaitu setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu liasing berdasarkan nilai sisa uang telah disepakati bersama. Sedangkan pengertian liasing sesuai keputusan Menteri Keuangan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya, yang dimaksud dengan financial lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lessee pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya, operasi lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Dari segi pandang hukum, kegiatan lease memiliki 4 ciri, yaitu yang pertama, perjanjian antara pihak lessor dari pihak lessee. Yang kedua, berdasarkan perjanjian leasing, lessor mengalihkan hak pengguna barang kepada pihak lessee. Yang ketiga, lessee membayar kepada lessor uang sewa atau penggunaan barang atau aset. Yang keempat, lessee mengembalikan barang atau aset tersebut kepada lessor pada akhir periode yang ditetapkan lebih dahulu dan jangka waktunya kurang dari umur ekonomi barang tersebut. Adapun unsur-unsur yang terdapat pada leasing, yang pertama, pembayaran perusahaan, penyediaan barang-barang modal jangka waktu tertentu, pembayaran berkala, adanya hak pilih atau hak opsi, adanya nilai sisa yang disepakati bersama. Adapun mekanisme leasing, yang pertama yaitu lessor, yaitu perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal. Yang kedua, lessee, yaitu perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Yang ketiga, pemasok, yaitu perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Baik, itulah tadi presentase dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kemudian sesi tanya jawab ataupun sesi diskusi kami akan membukanya di grup chat ataupun secara offline. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.